Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini adalah memancarkan kemuliaannya. Saudaraku, kejatuhan manusia ke dalam dosa mengakibatkan manusia berkeadaan kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan dalam teks aslinya adalah hysterontai. Hysterontai dari akar kata hystereo yang memiliki pengertian to be inferior, to fall short, be deficient, be destitute, fail, lack, suffer, need, be in the worst. Artinya menjadi rendah, gagal atau kekurangan, menjadi miskin, gagal, kekurangan, menderita, menjadi lebih buruk. Ya, artinya tidak mencapai target atau kurang. Kekurangan ini juga dipandang sebagai kehilangan. Sebab dengan kekurangan tersebut manusia kehilangan kesempatan. Pertama, Adam dan Hawa tidak memiliki kesempatan, ya, karena pemberontakannya kepada Allah. Kedua, juga seluruh keturunannya selain mereka yang menjadi umat Allah, ya, juga seluruh keturunannya selain mereka yang menjadi umat Allah yang diberi kesempatan untuk menemukan kemuliaan Allah, ya. Jadi maksudnya adalah seluruh keturunannya kehilangan kemuliaan Allah. Dengan menemukan kemuliaan Allah, manusia dapat hidup dalam perdamaian dengan Allah. Tidak seperti Adam dan Hawa yang diusir dari Taman Eden. Kasihan saudaraku. Kasihan seluruh keturunannya kehilangan kemuliaan. Ya, tentu selain mereka yang menjadi umat Allah yang diberi kesempatan untuk menemukan kemuliaan Allah itu. Keselamatan dalam Yesus Kristus bermaksud membuat manusia untuk dapat berkeadaan seperti rancangan Allah semula, yaitu manusia yang dapat menemukan kemuliaan Allah. Manusia memperoleh kembali kesempatan untuk menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang. Kemuliaan Allah itu tidak diperoleh secara otomatis, tetapi harus melalui perjuangan. Kemuliaan Allah ini, saudaraku, harus dipahami dengan benar, yaitu kehidupan yang agung, yang mulia, yang seperti Allah, yang oleh karenanya orang bisa berdamai dengan Allah, memiliki persekutuan dengan Allah, Allah yang menjadi tujuan, nilai, makna hidup kita miliki. Nah, ini jadi mulia, bukan hidup seperti ini. Jika tidak, hidup manusia tidak lebih baik dari hewan, akan dibuang dalam api kekal. Kalau hewan mati, ya sejahat apapun macan, singa, kucing, anjing, ya tidak ada tanggung jawab dan tidak ada resiko. Manusia beda. Kalau hidup seperti anjing, seperti macan yang main gigit, kejam, ya dibuang dalam api kekal, lebih mengerikan. Saudara harus tahu bahwa kerajaan Allah itu diberikan gratis, tetapi untuk hidup dalam pemerintahan Allah bukan sesuatu yang gratis. Kita harus memperjuangkannya, bagaimana kita memiliki karakter yang layak masuk kerajaan surga, dan bagaimana kita bisa berkeadaan, ya selain layak, kita juga bisa menikmati kerajaan surga. Orang-orang jahat tidak bisa menikmati kerajaan Allah, tidak bisa. Karena karakter jahatnya tidak bisa menikmati kerajaan Allah yang kudus, yang suci, yang agung, di mana orang saling mengasihi. Tidak bisa. Orang begitu akan dibuang ke neraka kalau dia tidak berkeadaan seperti Yesus. Seseorang tidak bisa hidup dalam perdamaian dengan Allah atau hidup dalam persekutuan dengan Allah tanpa berkeadaan layak bagi dia. Itulah sebabnya harus ada proses pendewasaan untuk mencapai hal tersebut. Dan sangat sedikit orang yang benar-benar mengusahakan hal ini. Banyak orang Kristen merasa telah memiliki anugerah, merasa telah berdamai dengan Allah, sehingga tidak merasa perlu memiliki perjuangan untuk itu. Sehingga mereka hidup dalam kewajaran seperti orang-orang yang bukan umat pilihan. Keadaan ini seperti Esau yang menukar hak kesulungannya dengan semangkok makanan, saudaraku. Saudara,
Kita harus mengerti bahwa sejak kita mengaku percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus berjuang untuk menemukan kemuliaan Allah yang hilang tersebut. Kemuliaan Allah, the glory of God, dalam teks aslinya adalah tes doktes toteo. Kata kemuliaan atau doktes berasal dari akar kata doksa, yang artinya brightness, radiance, splendor, kecerahan, cahaya, kemegahan. Kemuliaan tersebut bukan terletak pada hal-hal lahiriah, melainkan manusia batiniah yang cemerlang, manusia batiniah yang memancarkan dan mengekspresikan perasaan dan pikiran Allah. Orang yang berjuang mengerjakan keselamatan akan semakin menyatakan atau menunjukkan manifestasi dari kemuliaan Allah. As a manifestation of God's excellent power, glory, majesty. Ini adalah satu-satunya yang terpenting dalam kehidupan orang percaya. Seperti yang dikatakan Paulus dalam suratnya, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Saudaraku sekalian, dikatakan begitu, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Dalam hal ini orang percaya menjadi seperti bintang-bintang di cakrawala yang menjadi terang, sehingga kota yang terletak di atas bukit, maksudnya surga, dapat dilihat, dan kehidupan orang percaya memuliakan Allah. Inilah fungsi orang percaya yang menjadi terang bagi dunia, saudaraku. Sebelum Paulus mengatakan kalimat ini, ayat sebelumnya, Filipi 2:5-8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kamu harus berkarakter seperti Kristus. Ya, walaupun dia memiliki kemuliaan, dia meninggalkan kemuliaan, dia menjadi manusia seperti kita yang dalam segala hal disamakan dengan kita, saudaraku, lalu melepaskan semua hak. Wah, itu pribadi yang agung sekali. Dan itulah kemuliaan Allah. Dan mestinya kita belajar, mesti memiliki. Karena ini anugerah. Inti anugerah keselamatan itu di sini. Memiliki langkah kehidupan seperti yang dimiliki Yesus. Tidak bisa terjadi secara otomatis. Tidak mudah. Kita harus berjuang dan membiasakan untuk melakukannya atau mengenakannya. Itulah sebabnya dalam Filipi pasal 2:12-13 tertulis, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mengerjakan keselamatan artinya membiasakan diri memiliki pikiran dan perasaan Kristus, saudaraku. Nah, Filipi pasal 2 ini konteksnya adalah panggilan untuk mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Itu konteksnya, saudara. Dan kalau kita memiliki pikiran perasaan Kristus, kita memancarkan kemuliaannya. Memancarkan kemuliaannya. Nah, orang-orang yang memancarkan kemuliaan Allah inilah orang-orang yang hidup berdamai dengan Allah. Allah tidak akan hidup berdamai dengan orang-orang yang memancarkan kemuliaan dunia atau memancarkan kemuliaan yang lain. Allah mau orang-orang yang anak-anak Allah, maksudnya yang berdamai dengan Allah, bisa memancarkan kemuliaan Allah makin hari makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Saudaraku, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.